Kembali berbincang bersama dengan Mbak Catherine. Beliau ini adalah analis dari MNC Sekuritas. Mbak Catherine, sesuai dengan analisis Anda di awal tadi, memang indeks harga saham gabungan ada peluang untuk profit taking dulu. Meskipun memang belum terlalu signifikan. 5805, bagaimana analisis Anda di posisi ini untuk IHSG pembukaan? Kalau memang tadi kita lihat ya, memang ada, kami meletakkan level support itu di 5.500 ya. Memang masih cukup jauh kelihatannya, tapi berarti memang masih ada kecenderungan, ada possibility gitu masih untuk bisa menguat. Mungkin kita bisa lihat mungkin di pergerakan sesi 2. Oke. Saham-saham yang biasanya menjadi penopang dari pergerakan indeks harga saham gabungan adalah banking. Tapi tadi Anda katakan kalau berbicara mengenai banking, kinerja yang paling prudent itu masih di BBCA, sehingga ada lebih menyoroti BBCA. Bagaimana dengan perbankan yang lain? Apakah sudah tergolong cukup tinggi sehingga lebih kepada profit taking dulu kecuali BBCA atau gimana? Sebenarnya kalau untuk perbankan lain ya, dengan target price dan fundamental kita memang sudah mendekati atau melewati dari target price kita secara jangka panjang. Nah, mungkin itu akan kami rujuk kembali. Namun untuk Bank Sentral Asia sendiri kami lihat untuk target price-nya masih cukup jauh ya di 76.200, karena memang kemarin kami lihat BBCA yang mengalami penurunan cukup dalam ya, dan sekarang udah mulai lagi ke level 30.000. Nah, tapi untuk level 30.000-nya itu untuk ke harga wajarnya lagi mungkin masih ada cukup potensial upside begitu. Makanya kami masih untuk merekomendasikan BBCA. BBCA ini bisa langsung buy? Bisa mulai mengakumulasi, karena kita juga masih ya? Ada koreksi begitu untuk kedepannya. Baik. Itu dia untuk BBCA 32.100 bisa akumulasi buy. Masih ada target di posisi berapa tadi, Bu? 36.200. 36.200. Baik, itu dia untuk BBCA maupun juga perbankan. Dan menyoroti movers hari ini di pembukaan beberapa saham-saham yang masuk dalam kategori pertambangan batu bara seperti Doit, kemudian Indi, kemudian ada ITMG, Adaro, PTBA. Ini semuanya masuk dalam jajaran top gainers berdasarkan persentase dari data RTI. Mbak Catherine melihat penguatan dari saham-saham batubara ini apakah sejalan dengan harga komoditasnya karena faktor permintaan dari komoditasnya yang meningkat atau ada hal lain? Iya, betul. Salah satunya pasti dari permintaan komoditas meningkat yang kami lihat memang harga batubara mencapai $70 per metric ton, dan itu juga sebenarnya secara domestik itu masih ada sentimen yang cukup positif di mana pemerintah kan ya untuk proyek gasifikasi dari 9 perusahaan lokal atau domestik untuk mencapai 12 juta ton DME. Karena kemarin kita lihat untuk LPG sendiri impornya naik ya, maka untuk dari proyek gasifikasi ini diharapkan memang akan menjadi pendorong untuk mengurangi subsidi dari dan impor dari LPG. Oke. Tapi Anda melihat penguatan dari harga batu bara ataupun permintaannya cenderung akan cukup bertahan paling tidak sampai dengan kuartal 1 2021 tidak? Betul. Atau jangka pendek? Iya. Sehingga kuartal 1 kemungkinan karena masih berjalannya musim dingin begitu, kami lihat mungkin untuk permintaannya masih akan cukup stabil. Baik. Apa rekomendasi untuk emiten-emiten berbasis tambang batu bara? Tadi di awal Anda sempat menyinggung ketika kita membahas mengenai Indi begitu ya, Anda bilang kecenderungannya kenaikannya sudah cukup signifikan. Dengan masuknya emiten-emiten ini menjadi top gainers di tengah penurunan dari indeks harga saham gabungan, apakah itu merubah analisis dari Mbak Catherine? Kalau misalkan untuk dari call sendiri ya kami memang percaya masih ada positifnya untuk kedepannya. Namun untuk rally yang sekarang ini kami percaya memang salah satu dari window dressing juga begitu. Oke, jadi sebaiknya apa rekomendasi untuk emiten-emiten berbasis tambang? Untuk investor kalau misalnya untuk trading secara jangka pendek bisa, namun kalau untuk jangka panjang kami memang melihat target price-nya masih sudah cukup dekat begitu. Oke, target price-nya sudah cukup dekat ya untuk emiten-emiten tambang batu bara. Selanjutnya kita akan membahas untuk deretan top losers yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan hari ini profit taking gitu ya. Kita lihat ada saham-saham seperti BBPT, BBRI, Telkom, Aisa, HMSP adalah saham-saham yang blue chips tentunya, dan juga beberapa saham yang kemarin sempat mengalami peningkatan cukup signifikan. Nah, di tengah koreksi ini apakah menjadi peluang untuk kita cicil beli juga, Mbak Catherine?
Untuk beberapa saham seperti di BRI mungkin bisa ya, dan Telkom ini memang kami melihat untuk BBRI sendiri masih cukup bagus ya, apalagi untuk salah satu pilihan untuk window dressing begitu kami bisa melihat. Nah untuk Telkom sendiri juga karena memang isunya yang kemarin juga seperti untuk injeksi dalam Gojek itu juga masih menjadi katalis positif. Nah tapi untuk beberapa emiten lainnya seperti HNSP kami melihat memang masih sensitif dengan isu pengumuman tarif cukai yang memang harusnya diumumkan kemarin, namun masih ada penundaan, maka mungkin investor sekarang masih packing karena takut untuk pengumuman dari tarif cukai tersebut. Baik, kalau Anda mencermati data RTI pemirsa ya, beberapa di antaranya seperti Kalbe Farma adalah emiten yang hari ini yang Anda rekomendasikan tadi Mbak Catherine ya, masuk dalam top gainers. Kemudian UNTR juga hari ini menjadi posisi pertama net foreign buy, di tengah yang lainnya itu merah, net foreign buy tapi merah. Hanya UNTR yang berhasil hijau 1,05% dengan net foreign buy mencapai 12 miliar rupiah. Ini kalau sudah di 26.350 masih boleh buy tidak UNTR? Masih sih Mbak, karena memang UNTR kami cukup tinggi ya, 27.800. 27.800, wow luar biasa ya untuk UNTR. Baik, BBCA hari ini melemah 32.000 sudah kita bahas. Mungkin saya akan membahas emiten yang memang di tengah kondisi saat ini harus dihindari dulu. Sektor apa kira-kira Mbak Catherine dari MNC Sekuritas? Kalau untuk sektor sendiri kita belum ada yang benar-benar untuk dihindari ya, karena kami melihat memang untuk hampir semua sektor sekarang mulai menunjukkan untuk recovery. Tapi untuk sektor pilihan mungkin untuk di portfolio ini masih lebih ke untuk banking, consumer. Nah untuk komoditas juga kami juga masih merekomendasikan. Banking, consumer, dan juga komoditas. Iya. Kalau komoditas ini kan ada tambang, kemudian juga ada perkebunan. Iya. Dari komoditas ini yang mana? Kalau untuk perkebunan sebenarnya kami masih untuk rekomendasikan ya, karena memang itu dari La Nina yang itu fenomena yang peningkatan curah hujan itu biasanya akan menurunkan produksi dari beberapa emiten untuk CPO. Nah, jadi diperkirakan misalkan ekspor itu akan menurun, maka harganya meningkat karena kan dia juga untuk harga di minggu ini juga sudah cukup tinggi begitu, sekitar di 3.400 Malaysian ringgit per ton. Oke. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mbak Catherine. Anda tadi sudah menyampaikan masih ada peluang penguatan untuk indeks harga saham gabungan ke posisi 5.960 ya? Iya. Kemudian supportnya 5563 sampai 5470. Betul. Baik, semoga ini bisa menjadi rekomendasi untuk para pemirsa di rumah. Sukses selalu untuk Mbak Catherine. Terima kasih untuk analisisnya dan sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa. Iya, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena IDX Market Opening masih akan kembali dengan satu segmen.